Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita di pojok nih. Pojok musik it's back. Yes sir. Barengan Pras. Damron. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol soal musik ya. Iya tentunya. Tentunya namanya juga pojok busana. Bukan ya? Bukan. Pojok musik mas. Iya. Dan tapi lu sehat men. ini kita lihat ruangan studio kita. Oh men. iya dong. Dengan Iya nuansa dong, iya konsep dong. baru. Iya. Di mana ini kita tempel stiker. Bukan ini gambar sendiri mas. Oh, gambar sendiri ya? Saya malam-malam waktu itu. Oke, ini gambar siapa sih mas? Boleh kasih tau kali ya? Wah ya Rocket Store dong. Rocket Store. Iya. Jadi waktu itu ada imingan dari bos kan. Pengen gambar nih. Gitu. Ya udah akhirnya direalisasikan nih. Keren ya ini juga nih. Star Radio. Iyalah biar kita tuh makin ciamik lagi kan konsep pojok musik. Ini berapa lama nih mas prosesnya mas? Ini kalau nggak salah 4 jam gitu, 4-5 jam lah. Pakai cat ini ya minyak. Bukan mas pakai cat minyak sih mas, pakai pilok dong. Pakai pilok. Kagak kelar-kelar kalau pakai cat Dari minyak. akhir gitu mas. Kan kirain. Kalau ini pakai ini nih spidol nih, yang detail-detail gini Spidol? nih. Iya. Oh. Nih. Iya. Jadi Oh, agak keren, beda kan keren. tuh warnanya. Iya tapi keren sih. Iya, gue yang ngerjain nih. Serius? Gini-ginian doang tapi. Kita doang ya. Gini-ginian doang nih. Ini ceritanya awan. Ya asap-asap gitu Oh, lah. asap-asap. Dia kan selain gambar cuy. Oh, iya. Kira ada sofa baru juga. Gila, ini mah enak banget ini. Iya. Lebih gede ya. Iya Dari- dong. Dulu waktu itu kan sebelumnya kita sempit gitu kan. Kecil Pojokan banget. ambles gitu kan. Udah bolong-bolong. Oh, iya, Habis itu udah bocel-bocel gini-gini nih. Tahu tuh iya. sama siapa tuh? Lu. Ini dari mana men? Dari Ajak Furniture. Ajak Furniture. Iya. Jadi Wah. kalau misalnya lo nih teman-teman nih pengen Iya. punya sofa-sofa yang Bagus kayak gini nih. vibes-nya tuh modern gitu kan. Kalau misalnya Iya. taruh di manapun masih estetik. Ya. Ajak Furniture solusinya. Iya langsung aja tuh Ajak Furniture. Iya. Thank you buat Ajak Furniture ya. Udah nge-sponsorin pojok musik. Tentu, Luar biasa tentu. sekali. 2025 ini kita banyak sesuatu yang baru lah. Iya, apalagi di sepanjang tahun kita udah setahun di sini ya. Desember ini ya setahun. Setahun ya. Pas banget. Ini kita syuting di tanggal Tanggal 21. 21. Kalau nggak salah 21 atau 22 tuh gue baru siaran di sini. Iya, benar. Soalnya anak-anak tuh kita kan siaran malam tuh terakhir kan. Iya. Awal-awal yang pagi sama sore dulu tuh. Iya. Mereka tuh tanggal 15. Kita terakhir kan tuh. Kita terakhir. Dan tanggal-tanggal segini deh kalau nggak salah. Iya. Pas banget di hari kita syuting ini nih. Lu waktu itu siaran dari apa aja deh? Awal tuh? Gua itu Senin. Pokoknya gue Senin deh kalau nggak salah. Jumat sampai Senin gue. Jumat sama Senin ya? Oh iya, Jumat gua sampai Senin. Jumat sampai Senin. Mm-mm. Oh iya, gua juga sama. Lu kan Selasa sampai Kamis deh kalau nggak salah lu. doang. Sama Pak Ade kan lu waktu Iya. itu. Iya benar. Dan kalau nggak salah waktu itu tuh lu berdua sama Pak Ade sebelum akhirnya jadi Star Trek. Showcase dulu kan. Showcase, itu program musik pertama di tahun 2025 tuh ya. Iya. Ah. Itu lu ngadirin berapa artis cuy pas sama Showcase cuy? Waktu itu ada berapa ya? Kayaknya nggak banyak deh, masih dari email nggak salah deh. Nah. Email lama showcase tuh. 2 band, 3 band ada. Kayaknya band satu doang kayak band. Kalau nggak salah gue Banyak ngeliat solois. di ini ada 2 deh. Kan Oh, udah pas sama lu showcase, udah band. emang ya? Karena kalau sama penyiar sebelumnya masih solois. Oh iya deh akhirnya kita ganti nama ke Star Trek tuh gara-gara Bener, itu bener kan. banget. Gara-gara ya udah kita pengen coba bikin program baru ya. Iya. Dan kemudian Februari ya, baru mulai Februari. nama Star Trek. Iya Februari. Januari Iya. tuh kalau nggak salah aduh band-bandnya apa aja ya gue sampai lupa tuh. Masih Showcase tuh. Masih showcase, kalau nggak salah ada After Drop. After Drop udah jauh. Masih showcase tapi kan? Udah Star Trek. Udah Ini Star Trek ya? Tamago. Oh iya Tamago bener. Tamago tuh awal-awal masih Showcase tuh. Iya bener. Terus udah Tamago. berjalan baru akhirnya sepakat buat ganti ke Star Trek. Dan awalnya juga kita musik-musik indie tuh ya. Iya masih Indian masih tuh. Indian. Masih banyak yang narik dari email juga, masih banyak yang kayak ya udah musisi-musisi pendatang baru newcomer yang mau promosi ke kita kan. Bener banget. Itu tuh baru awal-awal banget tuh. Sampai akhirnya kita kedatangan Soulja juga masih showcase ya. Soulja udah Star Trek. Udah Star Trek ya? Udah Star Trek. Oh awal-awal ya. Star Trek awal-awal tuh langsung Soulja tuh. Iya, mulai Soulja, baru mulai band India pun band India yang mulai naik nih. Iya. Tapi lu kan yang awalnya mengidekan untuk bikin showcase kan berdua sama penyiar sebelumnya kan. Tujuan lu bikin showcase tuh waktu itu apa sih? Sebenarnya pengen buat program musik ya, khusus program musik yang promosikan band-band baru. Itu tuh nantinya outputnya akan buat event Butuh Star. Iya.
Tapi karena memang nggak kesampaian saat itu, Iya. baru kesampaian sama Star Trek. Oh iya sih bener. Iya. Star Trek aja itu butuh berapa bulan tuh ya? Itu hitungan cepet juga lagi. Cepet ya Juli ya. Juli deh kalau nggak salah. Juli pertama tuh Star Trek pertama tuh. Star Trek pertama bulan Juli. Bulan Juli. Juni apa Juli sih? Ya antara 2 bulan itu lah. Itu Februari kan awalnya Star Trek. Iya. Maret, April, Mei, Juni 4 bulan. 4 bulan. Dan kalau pas Star Trek pertama itu. Tapi kita bener-bener kita jalanin Star Trek pertama tuh sebulan men. Iya. Itu edan sih. Itu edan tuh. Itu tuh yang bikin gue lumayan berkesan ya. Karena kalau nggak salah waktu itu tamu kita itu siapa sih yang girl band Gimana? itu? First kan. Kalau nggak salah itu dari Sandi deh kalau nggak salah. Dari Sandi bener. Kalau nggak salah dia ngechat lu. Mau nggak? Gue. Enggak, gue inget conversation-nya. Oh iya, gue inget. Gue inget conversation-nya. Tiba-tiba kirim foto. Bener. Yang ini cakep apa? Cakep yang mana gitu ya kalau salah ya? Menurut lu yang cakep yang mana? Ngomongnya iya. gitu. Gokil emang Mas Sandi. Gue kalau direspon kan sama Pras. Kalau misalnya diundang Sabi nggak? Abis Sandi ngomong gitu kan. Ya Sabi Sabi lah. lah. Itu pertama kalinya Star Trek tamunya sampai 7 orang. 7 8? orang. 7 orang ya? 7 orang. 7 orang full di studio dan nyanyi waktu itu kan. Itu lumayan berkesan juga tuh. Cewek semua. Heeh. Wah itu amazing banget ya. Syarat buat Mas Haji ya. Ya Mas siapa Aji ya? Aji. Saya gue yang kontek-kontekan sama dia tuh pas lagi pengen Star Trek pertama. Semoga First sama siapa? Unity bisa lanjut. Soalnya kan ada sesuatu lah kayaknya. Iya pokoknya itulah ya. Iya. Kalau bisa mampir lah ke sini. Bener, mampir lagi. Udah ada podcast nih. Iya Rame. bener. Unity kali ya. Boleh. Yaudah, coba di approach. Oh gue aja ntar gue coba. Boleh. Mas Kan Haji, lu Mas dekat sama Haji. Iya gue approach Mas Haji. Bukan. Bukan itu Aji. Aji Santoso pelatih bola itu Mas. Pemain itu. Oh, Septian Haji. Septian siapa tuh? Teman gue. Oh ini belum mulai ketemu ya. Siapa lagi Mas Adil? Beban ya. Dan Mas, dia lagi fokus tuh dia. Terus. Iya, abis itu akhirnya First itu rencananya mau jadi tamu Star Trek pertama kan. Yes, benar banget. Terus karena ada satu dan lain hal, akhirnya nggak ketemu tuh di jalan tengah. Akhirnya dalam waktu sebulan ganti artis. Kayaknya nggak nyampe sebulan tuh kita bak pikbuk tuh ya. Lumayan bak pipuk tuh. Tapi Tapi gue jujur ya, gue lupa artisnya siapa aja Star Trek pertama tuh. ada nggak ada lagi. Gak ada di situ, gak ada posternya, gak dicetak. Ya pokoknya ini nih tampilan cuy gitu. Oh iya, tunjukin deh flyer di sini. Pertama ini. tuh. Iya. Terus Tapi itu yang gue suka dari Star Trek pertama, apa? dekornya bagus. Dekor, sound semua bagus ya. Iya. Ah, Itu lumayan dalam waktu singkat sih menurut gua untuk dekorasi itu Iya. lumayan oke lah. lumayan oke ya. Karena kan ada ada dekorasi bintang gitu. Ada bener star banget ya. Iya, star banget. Terus di tengah-tengahnya ada sofa. Ada sofa, bener. Terus kita duduk kayak siaran. kayak siaran model kayak kalau lu inget program radio show. Oh iya kayak radio show gitu. Sebenarnya kita kayak radio show tuh sudah tahu. Iya. Cuma emang kalau saat itu yang gua kurang suka ya. Gara-gara ya mereka main satu lagu, abis itu ngobrol lagi. Itu memang konsepnya emang belum matang saat itu kan. Masih kita godok lah. Terus Star Trek pertama menurut gua lumayan sukses lah. Sukses. Dan kalau nggak salah ada sponsor masuk juga. Banyak ya. Lumayan. Cukup banyak ada ya? 2 kalau nggak salah waktu itu tuh. 2 ya. 2. Oke. Si Good itu sama minyak angin itu ya. Minyak angin itu. Terus nggak berselang lama kemudian di bulan Star Trek kedua tuh bulan apa ya? Bulan apa sih Dil? Agustus ya? Dil? September. Oktober. Oktober akhir ya kalau nggak salah ya. Tanggal 3 Masih Oktober. inget loh. Iya. Tanggal 3 Oktober. Dan. Iya dengan itu lebih prepare sih sebenarnya. Lebih prepare karena itu kita 3 bulan nih. kalau nggak salah ya perencanaan awalnya tuh Agustus kita baru mau adain tuh. Agustus awal. Akhir. Abis dari Star Trek pertama tuh kita rencananya mau langsung. Apa langsung bikin yang kedua kali ya gitu. Iya. Cuma ternyata ketika udah didiskusikan kayak dalam waktu sebulan Kayaknya enggak lagi sih ya. Enggak sih. Awalnya Agustus gue inget banget. Terus kita geser ke September karena ada masalah sama venue. Iya venue tiba-tiba Coffee shop itu. mau renovasi katanya. Katanya mau renovasi. Terus kundur akhirnya. Yes. Baru ke Oktober tanggal 3. Dan kita ketemu sama salah satu hotel lah ya. Ya, di situ. kita pakai barnya. Dan keren. Ya, dengan bak big book juga sebenarnya kita dapat realisasi yang cukup wah ya. Canggih lah.
Ada Lightcraft tuh di situ. Tatlo, NNP Music ya, nah, DJ kuncian kita lah itu mah ya. Bener banget lah, Pak RT. Pak RT, After Hour. Sama Trio Idol ya. Trio Idol. Keljo, Rahel, bukan siapa? Bukan Rahel, diganti soalnya waktu itu kan. Aduh. Galuh sama siapa tuh? Gak kelihatan gue. Si Keljo. Alfredo. Tuh orangnya seru banget Alfredo itu. Iya itu juga persiapannya juga lumayan matang sih. Iya. Gue tuh sebetulnya emang bikin Star Trek itu dari dulu tuh lumayan cita-cita juga sih. Iya. Jadi itu di tahun 2021 kan gue kan sempat siaran di sini. Cuma waktu itu emang gue sama Kang Herdi itu udah ada. Ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, ada Kang Herdi operator sini. Iya, ABH. Kita tuh ABH anak buah Herdi. Nah terus gue tuh ada rencana buat bikin acara musik memang sama dia. Iya. Cuma satu dan lain hal akhirnya gue nggak bisa lanjut di sini kan. Terus kayak gue bikin podcast musik berjalan itu tahun 2025 juga. Akhirnya berjalan segala macem. Cuma akhirnya kayak aduh gue pengen banget bikin acara musik lagi. Kalau misalnya cuman on air atau di podcast itu sayang. Yaudah deh coba bikin di Star deh gitu. Wadahnya ada, terus koneksi udah lumayan oke lah. Akhirnya ya berjalan deh. Lumayan juga buat teman-teman nih ngasih panggungan buat ya kawan-kawan ini. Kawan-kawan lagi saling ini ya apa namanya simbiosis mutualisme ya. Iya. Gue pertama kali nonton Lightcraft ya cuy ya. Oh iya lu dulu. Rencana emang gue mau ikut kan, cuma gak bisa tiba-tiba. Pokoknya di salah satu bar di Bilangan Jakarta Selatan waktu itu gue nonton Lightcraft. Wah gue jujur gue sama Adil insecure. Kan gue berangkatnya sama produser kita kan. Pas nonton tuh yang kayak gokil sih ini sound systemnya. Performnya juga keren ya. Ih bisa gak ya ini kita gitu. Awalnya kan pengen pakai sound system dari hotel kan. Cuma rada khawatir gitu. Ya udahlah kita coba cari alternatif lain aja. Akhirnya kita nyewa tuh kalau nggak salah. Apa bukan sponsor namanya apa? Ya kita partneran lah. Sama salah satu tempat sound system gitu. Terus pas hari H sound systemnya dipakai. Iya ya. Pas Kamisan tuh ya. Pas hari H dong. Iya kan paginya dipakai. Oh iya sebelumnya ya. Sebelumnya dipakai buat itu. Bener-bener. Pas hari H tuh pas kita cek sound kan, makanya shout out juga nih buat teman-teman dari Tatlo ya. Iya. Dia kan bantuin kita cek sound. Kan kebetulan sih ngerti. Iya. Udah gak ada soundman sama sekali. Kita tuh benar-benar kalau misalnya teman-teman Tangerangnya datang pas lagi Star Trek volume 2 ya. Itu benar-benar kita tuh DIY semua. Iya. Kita doang. Sendiri. Sound system kita ngurus sendiri, dekorasi kita sendiri, segala macamnya pokoknya kita sendiri lah. Sampai akhirnya di hari H, pas lagi Star Trek volume 2 tuh gak ada yang ngerti sound kan. Iya itu sih parah sih. Untung kita infoin tuh dari jam 4 tuh udah harus datang artis-artisnya. Oh iya benar. Untuk mereka biar cek sound kan. Dan untungnya Tatlo duluan Untungnya yang datang. Dan ketika mereka cek sound, wah sound kita ternyata sangat-sangat tidak proper lah. Sangat-sangat tidak proper. Terus sampai ganti mixer. Bener. 2 kali ganti mixer. 2 kali? 2 kali. Bukan sekali ya yang akhirnya ujung-ujungnya pakai mixer kita ya? Pertama 2 kali men. Jadi ada satu mixer yang itu kan. Yang di partner. Itu gak bisa nyala. Oh itu gak bisa nyala? Gak bisa nyala. Terus diganti sama yang satu lagi. Itu bisa. Cuma outputnya gak banyak. Ya udah coba sama roadman-nya Tatlo. Di utak-atik. Terus dicek lah, ada mixer lagi nggak? Tuh dikeluarin tuh si Ashley. Wah, lu kenapa nggak ini aja? Kenapa nggak ini aja? Kenapa nggak ini aja dari awal? Iya, pasang, masalah kelar semua. Iya. Satu, sound monitor kurang. Awalnya kan kita nunggu tuh malam-malam di sini. Iya. Terus sound monitor kurang, akhirnya aduh gimana ya, sound monitor gak ada lagi. Terus udah mulai ngeluh-ngeluh kan tuh. Ini kalau gak ada sound monitor sih kurang sih mas. Kurang gitu kan, banget. kata roadman-nya. Coba deh gue tanya dari pihak hotel gitu. Mas ada sound monitor gak? Ada gitu. Butuh berapa? 1 aja gitu. Kayak 1 cukup sih. Gue nanya sama roadman-nya juga cukup kan katanya 1. Ya udah 1 aja. Dibawain. Cakep sound monitornya. Bagus. Tapi seru tuh ya. Seru banget. Nah seru banget. Setelah itu tuh main baru deh mulai tuh Star kedatangan banyak band yang mau promosi ke kita. Kan lu sebagai MD-nya nih? Sebagai MD, iya. Menurut lu gimana tuh setelah Star Trek dampaknya buat Star? Wah alhamdulillah sih men. Email mulai banyak yang masuk, mulai ibarat kata bisa dibilang percaya lagi lah sama kita. Kayak model band-band besar masuk ke kita, ya udah kita coba hubungin kan. Mulai banyak yang masuk ke sini. Karena ada trust di situ ya? Ada trust di situ. Kebetulan kita juga beberapa kali kerjasama sama salah satu ini ya, label dari Idol ya. Masuk ke sini, ya udah sampai sekarang masih banyak lah
band-band yang mulai promosi ke kita walaupun ada yang nggak masuk ya. Iya. Walaupun masih belum sesuai sama standar on air Star Radio ya. Iya. Tapi kan sekarang kita udah ada podcast bisa datang ke sini Iya, kali. bisa datang lagi. Dan gue beruntung sih gue jadi MD di sini ya. Gue kebetulan jadi MD tuh kalau nggak salah di kapan ya? Lu tuh jadi MD? Kayak baru 3 bulan ini deh. 3 atau 4 bulan deh. Lu tuh gue inget banget. Gue tuh pokoknya lu dulu jadi MD baru gue jadi orang sosmed kan? Iya beda sebulan ya. Sebulan. Gue ya? tuh Agustus. Berarti jadi gue September ya. Lu Julinya ya. Lu duluan. Iya. Itu gue masih meraba-raba tuh. Gimana cara jadi MD gitu-gitu. Akhirnya baru kemarin ini gue masuk join ke Asosiasi MD Indonesia. Ya. Itu baru udah mulai banyak nih. Oh gini cara pemutaran serentak. Gimana cara undangnya gitu-gitu. Dan oke sih. Nah ngomongin soal MD nih cuy ya. Menurut lu nih sebagai kacamata seorang music director ya. Walaupun lu juga terhitungnya masih baru ya. Iya. Pandangan lu tentang musik di 2025 ini gimana cuy? Kita kan udah lumayan banyak undang artis nih. Iya. Ada yang ngerilis single, ada yang bahkan waktu itu gue inget banget After Drop sama Foxes pun akhirnya ngerilis album kan. Promo di kita tuh albumnya, ada album mereka tuh. Menurut lu sekarang tuh musik di tahun 2025 perkembangannya seperti apa sih? Menurut gue ya, ini pendapat pribadi gue ya, penuh warna men. Di tahun ini ya. Jadi kan gak cuma pop, rock, jazz, bahkan hipdut. Wah iya sih. Genre baru bisa dibilang ya. Iya. Itu muncul di sini tuh dengan tensinya tuh. Tensi tuh parah sih. Tapi keren juga sih banyak yang main di sini juga berbagai macam genre kan ya. Iya. Yang pop, bahkan reggae kayak masuk reggae gak sih? Soulja reggae dong. Reggae ska gitu ya. Gitu sih. Dia nggak menghilangkan warnanya lah. Benar. Bahkan cerita dari lagunya pun unik-unik ya. Oh itu juga dirilisnya di tahun ini ya? Tahun ini. Albumnya dia ya? Pas promo ke kita itu. Oh iya deh gue baru inget. Iya. Terus apa lagi ya? Sebenarnya ada kalender ini sih buat labelers sama AMD. Jadi banyak program-program yang pengen dibuat lagi, yang radio hilang tuh pengen dibalikin lagi kayak model chart. Oh iya. Talk show kan mulai banyak sih sebenarnya, cuma kan nggak semua radio-radio yang ada ini tuh lah ya. Dan ada promo berbayar lagi, mulai begitu sih. Oh iya. Ya mungkin dengan ada platform-platform kayak ya mungkin dari podcast atau mungkin on air juga kan masih bisa dimanfaatin. Itu bisa bermanfaat juga buat musisi-musisi. Setuju. Kalau menurut gue sebagai kacamata orang yang suka jalan-jalan buat review-review musik ya. Gue setuju sama lu sih. Colorful banget. Beda banget vibes-nya gitu. Apalagi pas ketika kedatangan Hipdut tuh Tensi kan. Iya. Tensi JMC dan lain-lain tuh menurut gue ngasih kesan yang lumayan apa ya bisa dibilang tuh ya warna baru lah ya. Iya benar. Industri musik khususnya di Indonesia gitu. Apalagi dengan adanya datang-datang teman-teman yang datang ke sini gitu ya. Tapi yang gue lumayan, ini mohon maaf ya gue nggak ngerti banget musik. Sama sih. Tapi yang lumayan gue agak sedikit, kok warnanya gini-gini lagi ya. Ketika teman-teman dari beberapa musisi datang ke sini, mau dengerin lagunya gitu. Kok warnanya sama gitu, ya, kayak mirip-mirip, vibesnya tuh balad, atau mungkin ada pop 2000-an gitu. Gue sempat ngobrol sama beberapa teman-teman ya. Pada akhirnya tuh katanya tren musik tuh bakal muter-muter lagi kan. Menurut gue yang lagi naik-naiknya sekarang-sekarang ini kalau di scene musik ya, Wijaya 80 tuh lagi lumayan naik. Emang iya benar sih, karena genrenya jatuhnya ke 80 lagi ya. 80s kan. Dan gue rasa tuh akhirnya yang lain tuh berbondong-bondong juga akhirnya warnanya ke situ. Benar. Dan itu nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Cuma mungkin karena gue belum nge-explore lebih banyak tamu kali ya. Jadi gue ngerasa yang kayak yang datang ke sini lumayan monoton. Itu lagi. Buat gue ya, lumayan monoton warnanya. Bukan berarti nggak enak. Cuma gue butuh kejutan aja sih. Iya, benar. Tapi kalau misalnya gue ngomong secara general, ya tadi bener. Banyak banget musisi-musisi yang menurut gue tuh, canggih-canggih sih. Apalagi sekarang di akhir tahun ini malah musik-musik dari Indonesia Timur naik ya. Iya benar. Ya kan? Indonesia Timur tuh lagi naik-naiknya tuh. Hip-hopnya mereka tuh. Benar. Banget. Yang Tor Monitor, Tor Traktor, ya. Tabola Bale itu timur kan ya? Iya kan ya? Tabola Bale timur ya? Iya. Iya, Tabola Bale timur ya? Mas Pancing ya? Iya, maksudnya sekarang juga scene musik daerah timur juga nggak kalah menarik sih buat dipantau gitu ya. Iya sih, seru banget. Kalau misalnya kita ngeliat perkembangan musik di Indonesia sih. Iya. Nah, gue mau nanya sama lu nih coy.
Lu dari sekian banyak musik yang udah rilis di tahun ini ya, lu udah dengerin apa aja? Yang baru-baru nih. Yang baru-baru ya? Apa ya? Wah, banyak. Gue jarang, sumpah ya, ini jujur ya, jarang dengerin musik-musik baru sebenarnya gue. Oh ya? Lebih ke musik 80 lagi, 80 90. Wes tuwe. Iya. Wes tuwe gak mau ngulik. Bukan gak mau ngulik, ya begitu. Lebih ke situ. Terus yang baru-baru apa ya? Kayak Paling yang datang-datang ke sini ya. yang datang-datang ke sini, enggak juga sih. Yang apa ya, band-band indie juga banyak yang gue denger kan. Apalagi dekat sama lu juga kan makin makin luas lah wawasan gue soal indie. Kalau yang terbaru gue dengerin One Ok Rock, men. Oh, One Ok Rock yang Satu baru. album tuh yang Detox. Oh, dia baru rilis lagi ya? Iya, Februari kemarin. Menurut lu gimana? One Ok Rock kan juga menurut gua bukan band yang muda ya, itu dari 2000-an awal juga udah ada kan. Kalau menurut gue sih One Ok Rock udah ke US banget sih, ke barat-baratan banget sih. Jepang-Jepangnya hilang sih kayaknya, udah band-band luar kayaknya. Beda sih musiknya. Lu tetap suka apa emang aduh jadi begini nih? Suka sih, ada beberapa yang suka ya, tapi nggak suka banget kayak dulu gitu. Jadi karena karakteristik si beda. Jepangnya tuh hilang. Itu juga sebenarnya kejadian sama K-pop tau? Iya ya, mulai kayak ke barat-baratan ya. Iya, karena yang ngebuka jalan K-pop akhirnya mulai ke barat-baratan kan Blackpink kan. Ya benar. Iya kan. Abis itu udah mulai tuh turun-turunannya pada ke barat-baratan juga. Iya ya. Salah satunya tuh kalau nggak salah waktu itu yang diundang ke acaranya apa sih, Calvin Klein apa gitu. Terus si Twice juga kan tuh warnanya udah mulai barat-barat banget. Lirik-liriknya juga udah gak Korea gitu. Udah mulai barat-barat, ke barat-baratan gitu lah. Emang karena labelnya kerja sama luar atau emang dia di kontrak label luar sih? Enggak, kalau misalnya Blackpink gue gak tahu ya. Cuma kalau misalnya beberapa yang di industri kreatif Koreanya tetap di label Korea. Oh. Cuma mereka mungkin ngeliat pasar kali ya. Pasar ya. Karena Korea ini juga lumayan worldwide nih akhir-akhir ini juga. Ya mungkin scene musiknya dibawa ke sana gitu. Iya. Biar bisa makin diterima sama banyak orang gitu. Dari sejarah liricalnya juga udah mulai ke barat-baratan. Iya sih. Kalau iya gitu sih. Dan ini juga di tahun 2025 ini kalau nggak salah deh, girl band Indonesia yang akhirnya keluar di Act Rising. Siapa tuh? Nona itu. Oh iya. 2025 ini kan ya? Iya 2025 ini. Iya kan? Gue lagi berusaha banget ngundang dia nih. Sulit kan. Main di luar mulu dia. Iya kan. Si Baila itu kalau nggak salah satu personilnya, gue nge-follow dia tuh. Cantik banget. Ya kalau bisa mau datang lah. Iya kalau mau datang. Nona. Ya, kalau nggak mau ya masa nggak mau sih. The best album of 2025 menurut lu cuy apa? Aduh gue jarang dengerin album. Gak usah the best album, the best song aja deh. The best song ya. Itu lagu gue. Beda. Gue kira aja slang loh. Itu kamu harus pulang. Judul gue tuh mirip-mirip kayak lagu Ebit Gade. Aku harus pulang. Aku ingin pulang. Jadi aku mau pulang lebih. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Apa ya? Lu dulu deh. Gue yang menjadi heavy rotation gue di 2025 ini Pikiran yang Matang, Perunggu. Oh, aku biru baru ya kayaknya. Gue biru baru. Kenapa biru baru? Fresh aja gitu gue denger gitu kayaknya. Oh ini enak juga nih musik nih. Tapi warnanya emang beda sih biru baru. Beda tuh. Yang gue denger ya. Oh ini beda juga nih band. Cuma berdua kan. Iya berdua cewek cowok. Cewek cowok. Keren sih. Gue Perunggu ya. Pikiran yang Matang. Gue tuh sebenarnya dengerin Perunggu itu bisa dibilang baru-baru kan. Gue tuh baru 2024 tuh dengerin Memorandum. Karena direkomendasi nama teman gue kan. Nih lu dengerin nih satu band yang vibesnya tuh arah-arah ke Sheila on Seven gitu. Benar. Terus pas gue dengerin Memorandum tuh album pertamanya mereka, wah ini agak Sheila on Seven cuma lebih keras. Lebih keras, benar. Ya kan. Terus gue suka banget cara mereka nge-capture lirik sih. Karena kalau misalnya lu perhatiin liriknya Perunggu kan, mereka tuh selalu ada suasana. Dia tuh nggambarin suasana banget. Kayak waktu, kayak lokasi, tempat, detail lah. Jadi gue tuh sebagai pendengar ngebayangin. Kayak Pikiran yang Matang kan ya 1:30 dan ku butuh tidur. Iya. Isi kepalaku tak lebih penuh dari Transjakarta kemarin subuh. Gue suka sih sama penulisan lirik yang apa namanya gambarin suasana aja gitu. Sama, itu yang terjadi sama Biru Baru sebenarnya. Iya. Hari ini aku kalah lagi, bukan masalah, masih ada esok hari. Tahun gitu baru kan. mau datang lagi. Iya, udah pas banget mau tahun baru lagi. Kan? Iya. Solusi cuma jadi wacana. Iya. Itu juga lumayan menarik sih Biru Baru. Gue baru dengerin albumnya tuh. Biru Baru yang album terbarunya. Dia kan mau ngurus single baru kalau nggak salah Desember ini tanggal 26. Oh ya? Kalau nggak salah ya.
Masuk ngapur. Ayo, katanya mau promo di sini. Dia Januari. Dia tahun ini nggak bisa karena memang itu benar kata dia kan mau lagi banyak produksian. Oh lagi banyak rilisan ya. Itu kalau single mungkin gue bisa bilang Perunggu Pikiran Yang Matang tuh lumayan melekat buat gue ya. Iya. Tapi kalau bicara album, wah banyak lagi yang lumayan gue dengerin nih. Karena lu dengerin album ya? Iya, gue tuh gue jarang dengerin album. masih lumayan nyari suasana dengerin album sih. Masih menikmati lah mendengarkan album. Salah satunya EP yang waktu itu dikasih tahu sama Adil juga, BATDD. Tamasya Dibuka, itu juga lumayan menyenangkan tuh. Kalau gue album, ya itu yang kemarin gue bilang Nusantara Beat. Gue udah kemarin bener-bener dengerin, waduh enak gitu. Syahdu sih. Syahdu. Kalau misalnya lu dengerin awal-awalnya itu kan dia pakai kan dia kan orang Belanda ya. Belanda semua itu. Cuma lirikalnya pakai bahasa Indonesia kan. 3 orang kan Belanda ya? Apa? 3 orang Belanda ya? Kalau nggak salah hampir semuanya deh orang Belanda. Kan ada orang Indonesia itu. Emang ada ya? Ada kalau nggak salah ya. Gue lupa sih. Cuma dari pelafalan liriknya lucu deh kalau lo perhatiin. Kurang fase bahasa Indonesia soalnya. Iya, kayak kurang fase bahasa Indonesia ya. Tapi masih dapet gitu loh. Keren. Apalagi yang ada bahasa Sundanya tuh apa judulnya ya? Aduh, gue lupa lagi. Itu track keduanya tuh gue lupa. Yang hantu ya? Iya, yang hantu. Kalangkang. Iya. Judulnya Kalangkang. Itu tuh enak banget sih Nusantara Beat. Terus apa ya kalau albumnya? Perunggu itu sama The Dead. Biru Baru, Detox sudah One Ok Rock kayak 3 itu deh. Itu Perunggu gue dengerin tuh Dalam Dinamika. Terus gue dengerin apa namanya? Rimba, ada tuh Technicolor Meeting. Iya. Gue dengerin. Terus gue dengerin Tensi cuy. Tensi kan ngeluarin album juga tuh sama JMC. Baru banget tadi kita syuting ini. Gue tuh dengerin yang Puting Beliung. Yang lu mana tuh? Itu albumnya dia. Yang isinya Garam dan Madu. Iya. Itu biasa gue sebenarnya kan nggak terlalu suka. Gue suka banget hip hop kan. Gue kan suka banget hip hop. Cuma ketika ngomong hip hop yang rada mumbling, gue kurang. Iya. Tapi kan gue pengen mencoba. Ini kenapa Tensi JMC ini tuh laku banget sih? Iya, di kalangan Gen Z tuh laku banget ya. Kenapa dia tuh mantep banget gitu. Gue kan gak suka mumble rap, balik lagi ya. Terus ketika gue dengerin albumnya, udah bener-bener gue fokusin gitu dengerin albumnya. Ya gue gak heran Gen Z suka sih, karena emang produksinya bagus. Suka gue salut. Dan Naikila pun di luar bareng Tensi tuh dia punya lagu yang cukup enak loh. Iya. Gue dengerin tuh. Tapi kebetulan Naikilanya juga awalnya naiknya gara-gara Tensi sama JMC juga kan. Iya, dia juga sebelumnya ngeluarin single kan, cuma belum naik kalau gak salah ya. Belum naik. Sama Tensi ini baru naik. Dia. Itu sih menurut gue kayak variatif, balik lagi sih 2025 ini variatif dan banyak gebrakan-gebrakan baru sih. Penuh warna ya, apalagi karena mungkin ini kali ya band-band lama nggak ngeluarin single atau lagu kali ya. Iya. Bisa jadi ya nggak apa-apa juga ya ngasih ya anak-anak baru naik. Regenerasi ya. Benar. Sama ini sih yang gue jangan deh kontroversi. Ngeri. Ya gak apa-apa juga men. Masalahnya di Star podcast ya. Kalau podcast gue pribadi gue sikat. Iya. Mungkin disensornya kali ya. Jangan oper aja. Jangan oper aja. Nah mungkin sekarang teman Tangerang boleh ini kali ya. Teman-teman pojok musik boleh komen di bawah kita kali. Boleh dong. Album yang menurut lo berkesan atau lagu yang menurut lo all the time nih 2025 masuk ke repeat playlist gua. Apa sih kasih tau kita kali ya. Kita komen-komen ngobrol-ngobrol di kolom komentar ya. Sama ini nih kita sebelum kita tutup kali ya. Iya. Planning 2026 Star Radio apa cuy menurut lo cuy? Planning ya. Gue pengen selain ngundang artis besar ya. Gue pengen Star Trek 3 men. Iya lagi. Sepakat lagi Star Trek 3 tuh kayak menyenangkan. Iya dan lebih. Gue pengen tuh acaranya jadi besar gitu. Iya ya. Karena menurut gue kita tuh di acara pertama dan kedua itu kurang lebihnya kalau bisa digabungin menjadi yang ketiga itu bakal gede sih. Bakal gede soalnya ya bisa dibilang naik sih Star Trek kedua tuh naik tuh sebenarnya. Iya. Grafisnya naik. Ya minimal kita dapat gore lah. Nah iya. Dan minimal sponsornya Yahut lah. Ayo sponsor rokok gak ada yang masuk deh. Iya kali. Ajak Furniture mungkin mau sponsorin Star Trek 3. Wah, spesial banget. Iya, kita ada on air-nya loh. Iya. Dan mungkin jangan lupa kali ya Star Trek 3. Terus apa lagi? Udah sih itu. Ya semoga makin jaya Star. Ya makin gede lah gedungnya. Makin gede gedungnya udah cukup Mas. Oh iya. Mungkin keuangan aja. Baca-baca gudang.
Jangan lupa follow ini ya, Star Radio Tangerang, terus subscribe Pojok Musik. Jangan lupa follow kita juga nih ya. Iya, di sini dan Prasetyo dan juga jangan lupa nih. Kalau mau lu pengen punya sofa-sofa yang keren-keren, yang ciamik-ciamik gitu ya, yang kesannya futuristik. Ajak furniture. Oke. Thank you teman Tangerang. See ya.